Minimum deposit hanya $10 dan banyak materi pelatihan untuk membantu Anda mengerti dan memahami trading. Binomo, untuk trading yang adil. Halo Tagarians, kembali lagi dengan saya Afi dalam Afi Point of View. Saya bersama dengan Bapak Wasisto Raditya, seorang politik. Selamat siang Pak Wasisto. Selamat siang Bu Afi dan pemirsa Tagar TV. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Pak Wasisto, saya minta izin untuk membaca catatan yang saya buat Pak. Silakan Ibu. Ya Tagarians, catatan Afi Point of View hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Garis tangan Prabowo antara optimis dan realistis. Prabowo Subianto 2000. Prabowo Subianto adalah contoh nyata apa yang dinamakan optimis di pantang menyerah. Prabowo Subianto lahir 12 Oktober 1901. Tahun 2024 mendatang berusia 3 tahun. Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Yani menyatakan Prabowo Subianto akan maju dalam pemilihan Presiden 2024. Prabowo Subianto berlatar belakang militer, pengusaha, ketua pertahanan dan Menteri Pertahanan dalam Indonesia Maju Jokowi. Prabowo Subianto mantan menantu Presiden Soeharto, mantan suami Soeharto, putra begawan Soeharto. Beberapa kontroversi Prabowo Subianto diantaranya sudah terlibat dalam penculikan aktivis, sudah terlibat dalam kerusuhan Mei 1998, dan isu kudeta pada zaman pemerintahan Presiden. Prabowo Subianto sudah sangat akrab dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertama pada tahun 2004, Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar dalam konvensi Capres Golkar. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Dia kalah suara oleh Subianto. Pada tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Megawati Soekarno Putri. Pasangan ini kalah oleh SBY dan Yusuf Kala. Berikutnya ketiga pada tahun 2014, Prabowo menjadi calon presiden dengan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Pasangan ini kalah. Pada tahun 2019, Prabowo menjadi calon presiden dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Pasangan ini kalah oleh Jokowi. Ini untuk kelima kalinya Prabowo menyatakan niatnya untuk sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden tahun. Saya lanjutkan lagi. Apakah 2024 sekali lagi akan membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan Prabowo jadi presiden, alias Prabowo kalah lagi? Atau 2024 akan membuktikan kebenaran bahwa usaha tidak pernah mengantar hasil, bahwa kebenaran Prabowo akan terbayar dengan rakyat Indonesia pada akhirnya jatuh hati kepadanya, semesta mendukungnya, Prabowo jadi presiden, waktu yang akan menjawab. Tampaknya survei-survei pilpres yang dibuat berbagai lembaga menggoda Prabowo atau kader Gerindra untuk berani percaya diri dorong pemimpinnya itu maju lagi dan lagi dalam presiden. Berbagai survei nyaris selalu menempatkan elektabilitas atau tingkat keterpilihan Prabowo di papan atas. Di antaranya survei SMRC 19 Oktober menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di pertama sebesar 18,1%.
dan disusul dapat dukungan 15,8%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,1%. Nama Prabowo, Ganjar, dan Anies juga muncul di posisi 3 besar dalam hasil survei simulasi tertutup 15 nama dan 8 nama yang dilakukan oleh SMRC. Berdasarkan simulasi tertutup 15 nama, Prabowo memiliki elektabilitas 2,7%, susul Ganjar 19%, dan Anies 14,3%. Sementara dalam simulasi tertutup 8 nama, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar persen, sedangkan Ganjar 20% dan Anies 16,1%. Dalam simulasi 3 nama, Prabowo tetap berada di posisi teratas dengan elektabilitas 30,8%, tipis di atas Ganjar yang elektabilitasnya 29,3%. Sementara Anies tercatat memiliki elektabilitas 25% dan 14,8% responden dan 14,18% responden menyatakan tidak. Berikutnya survei Indonesia Political Opinion atau IPO 14 Agustus 2021. Bukan Prabowo berada di posisi pertama dengan elektabilitas 18,7%, susul Ganjar dengan elektabilitas 16,5% di KPK. Peringkat ketiga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 13,5%. Selanjutnya ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti dengan elektabilitas 99% di posisi keempat. Di posisi kelima ada Prabowo dengan elektabilitas 7,8%. Selanjutnya survei Carta Politika 12 Agustus 2021. Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 14,8%. Posisi puncak ditempati Ganjar dengan elektabilitas sebesar 16,2%, sedangkan Anies berada di peringkat 3 dengan elektabilitas sebesar 14,5%. Selanjutnya survei Indostrategik 3 Agustus 2021 menunjukkan Prabowo menempati posisi teratas sebagai capres dengan elektabilitas sebesar 17,5%. Posisi Prabowo disusul Anies dan Ganjar masing-masing dengan elektabilitas sebesar 10% dan 8,1%. Survei-survei yang tampaknya memompa semangat Prabowo untuk percaya diri dalam pemilihan presiden. Prabowo yang dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 merangkul, memberi ruang pada orang-orang kelompok dari organisasi yang kemudian menjadi terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI. Apakah yang seperti ini menjadi daya tarik bagi rakyat kebanyakan yang mendapatkan penghargaan tertinggi kepada keragaman dan kemanusiaan? Prabowo yang sepanjang menjabat pertahanan cenderung tertutup, tidak komunikatif, tidak transparan. Apa yang seperti ini menjadi daya tarik kalangan milenial. Apapun Prabowo berhak dicalonkan sebagai presiden. Kalau pada akhirnya menang, seluruh rakyat Indonesia harus menghormati proses demokrasi yang telah berlangsung. Semoga Prabowo kalau benar jadi presiden mampu merasakan kebijakannya yang lemah. Kemudian catatan sudah saya bacakan, Pak Wasisto. Saya ingin bertanya, Prabowo ini seperti kejar-kejaran dengan Anies dan Ganjar kalau kita membaca survei-survei. Bagaimana menurut Pak Wasisto? Ya, terima kasih Bu Afi. Sebenarnya
yang perlu kita garis bawahi sini adalah survei itu kan cenderung mengatakan persepsi publik yang saat itu terjadi. Artinya itu bersifat temporer, Bu Afi. Jadi soal elektabilitas ini sangat normal kalau suatu tokoh itu naik turun sebenarnya. Antara A dan B itu bisa saling selip. Cuman pasca 2019 ini kita bisa menarik sebuah pola umum ya, yakni kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang sifatnya populis. Nah, di saat bersamaan mereka menghadapi yang namanya aristokrasi dalam politik. Artinya konteks ini mengatakan bahwa masih kuatnya figur purnawirawan dan juga masih kuatnya klan politik di sini. Sehingga kita bisa lihat bahwa pertarungan antara dua kubu ini itu cenderung nanti akan tereskalasi lebih lanjut menjelang 2024 Bu Afi Nurtanggarian. Nah, terkait dengan peluang Pak Prabowo sendiri memang kita sebagai warga negara harus mengapresiasi ya, karena itu adalah hak pribadi setiap warga negara untuk bisa mencalonkan diri atau dicalonkan. Hanya saja kalau kita lihat peluang Pak Prabowo ini kan seringkali disamaratakan dengan kemenangan Mahathir Mohamad di Malaysia maupun juga Joe Biden di US. Kalau kita lihat ketiga figur politisi senior ini kan hampir sama umurnya, 70 ke atas, 70 plus lah. Dan saja kan kalau kita bandingkan secara komparatif, kemenangan Mahathir maupun juga Joe Biden kan karena memang ada masalah moral yang cukup pelik di sana. Mahathir menang karena beliau berhasil mengkapitalisasi isu korupsi, mega korupsi yang ada di pemerintahan koalisi yang berkuasa saat itu. Sedangkan Joe Biden sendiri menang karena blunder politik yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, kalau kita lihat sekuen itu, kita perlu melihat narasi yang nanti mau dibawakan oleh Prabowo Subianto itu apa? Karena di satu sisi Prabowo sendiri masuk dalam koalisi pemerintahan. Sementara kalau kita lihat politisi senior tadi yang kita sebut Joe Biden maupun Mahathir saat itu di kubu oposisi, sehingga peluang mereka lebih besar. Nah, ini yang membuat elektabilitas, meskipun elektabilitas Prabowo itu naik secara kuantitatif, tapi kita belum tentu melihat secara kualitatif apakah memang publik itu masih menginginkan sosok Pak Prabowo ini menjadi pemimpin, karena posisi di mana beliau sekarang ini yang menjadi bagian dari pemerintahan itu kadang membuat pemilih dilema antara ya dan tidak dalam memilih Prabowo sebagai capres ideal di tahun 2024. Ya, Pak. Kalau kita lihat zaman dulu ya, Pak, pada masa kereta api itu kumuh-kumuh orang-orang desak-desakan di atas atap, terus kantor lurah itu juga kumuh, terus puskesmas juga kusam. Itu kemudian menjadi sangat jauh berbeda gitu setelah Indonesia itu mengenal kepemimpinan Jokowi lah, sejak bisa dibilang itu terlihat sekali gitu bahan layanan publik kualitasnya itu meningkat drastis. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini ya seperti militer, kalau kita melihat presiden dari militer juga kelihatannya nggak terlalu beda lah. Enggak, kita melihat data gitu yang sudah lalu, pelayanan publik itu mengenaskan gitulah. Akhirnya Jokowi itu membuat Indonesia mempunyai standar tinggi untuk seorang pemimpin. Yeah. Apakah Prabowo bisa menjawab standar tinggi? Baik, salah satu yang menarik dari pemerintahan Jokowi adalah prinsip
neo-developmentalisme, yakni proses politik yang itu mengedepankan pembangunan sebagai panglima. Nah, di sini perspektif itu kemudian mengantarkan Jokowi bahwa yang penting dari kekuasaan itu adalah membangun. Dan disinilah kita melihat bagaimana visi Jokowi ketika membangun Indonesia itu dibangun dari berbagai macam sektor, dari sektor pelayanan publik, kesehatan, kemudian juga infrastruktur pendukung misalnya, atau industri manufaktur ditumbuhkan dan sebagainya. Nah, hanya saja kan narasi neodevelopmentalisme ini itu kadangkala itu meminimalkan ekspresi kebebasan politik sebenarnya, karena dianggap nanti memicu instabilitas. Nah, itu adalah konsekuensi dari prinsip neodevelopmentalisme yang ada sekarang. Jadi pembangunan ekonomi dan sosial itu tinggi, tapi pembangunan politik itu cenderung menurun atau cenderung regresif. Nah, kalau kita bandingkan narasi itu dengan narasi Pak Prabowo yang selama ini kita dengungkan atau kita baca, narasi patriotisme, narasi nasionalisme, memang kita akui bahwa kita masih butuh itu. Tapi yang belum kelihatan dari narasi Pak Prabowo adalah sisi empirisnya sebenarnya. Karena yang kita lihat dari Pak Jokowi kan developmentalisme itu membangun. Nah, kalaupun nanti Pak Prabowo mau mencalonkan kembali sebagai seorang capres, tentu perlu semacam narasi yang cukup kuat dan menyentuh, sehingga publik itu tahu visi beliau ini ketika mau membangun Indonesia setelah 2024 itu apa. Karena seringkali yang kita baca capres-capres yang itu berlatar belakang purnawirawan seperti SBY, kemudian Pak Prabowo misalnya, itu cenderung mulai dari hal yang abstrak sebenarnya. Artinya, dan sementara kita berhadapan dengan pemilih yang kian pragmatis. Nah, saya pikir di sini perlu sekiranya narasi politik dari Pak Prabowo itu perlu diempiriskan kalau misalnya beliau mau menjadi capres. Dan Jokowi seolah sekarang sudah menjadi standar tersendiri kan ketika nanti penggantinya itu siapa, karena melalui berbagai macam infrastruktur yang dibangun sekarang itu legasi politik Jokowi cukup cepat sekali, dan itu yang kadangkala membuat nanti suksesor Jokowi itu agak kecil hati kalau misalnya tidak mampu melampaui atau mungkin turun dari apa yang telah disampaikan atau yang telah dibangun Jokowi selama berkuasa. Nah, di sini yang kemudian menjadi tantangan capres lain seperti Pak Prabowo, maaf, kalau misalnya mau melanjutkan estafet kepemimpinan, karena yang kita lihat sekarang ini Jokowi itu seolah menciptakan standar presidensialisme sendiri gitu loh, Bu Afi, sehingga itu yang kadangkala membuat nanti capres pengganti itu akan agak sedikit keder, karena apakah mereka yakin atau tidak yakin mengikuti cara Pak Jokowi ketika membangun negeri ini selama 10 tahun. Iya. Prabowo itu dari Partai Gerindra ada yang bilang belum resmi, ada yang seperti Jack Ombak ya, kader-kadernya untuk memajukan Prabowo. Sebenarnya ini niat Prabowo datang dari Prabowo atau kadernya yang sangat menginginkan Prabowo untuk maju lagi tahun 2024. Nah, sebenarnya kan kalau kita baca dari statement dari atau pernyataan dari Ahmad Muzani kan itu cenderung kalimat yang tidak langsung, Prof. Artinya itu masih mengundang perdebatan. Apakah memang benar Pak Prabowo itu naik menjadi capres atau mungkin hanya sekedar ungkapan klise supaya masyarakat itu teralihkan opininya. Nah, kalau memang itu murni dari Pak Prabowo sendiri untuk menjadi capres, saya pikir apa yang disampaikan Pak Ahmad Muzani adalah upaya untuk
meluruskan niat, karena tidak mungkin Pak Prabowo itu langsung ngomong menjadi capres ketika beliau masih jadi menteri. Itu malah nanti dianggap sebagai pembangkangan kan sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah hari ini adalah masalah capres dan cawapres itu kan tentu butuh koalisi, Bu Afi dan Pak Aryan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Ahmad Muzani ini mungkin kalau dalam hemat saya ya itu lebih pada merespon hasil survei yang sekarang, sehingga itu dibahasakan populer oleh Pak Ahmad Muzani, Prabowo mau capres. Padahal itu belum tentu benar dan tidak, karena ketika orang itu mau menjadi capres atau cawapres itu tentu perlu momentum yang tepat. Dan saat ini saya pikir belum saatnya kita berbicara capres dan cawapres, meskipun itu didorong banyak hasil survei ya, karena realitanya mengatakan kalau deklarasi capres dan cawapres awal itu nanti cenderungnya malah tabu, karena belum tentu ada parpol lain yang mau mengikuti atau mau berkoalisi, atau mungkin sosok yang diinginkan itu belum populer di masyarakat. Dan disinilah kemudian kita bisa simak bahwa kalau kita bisa apa ya istilahnya, bahasa digampangkan pernyataannya, ini saya pikir lebih pada upaya apresiasi Gerindra terhadap hasil survei yang selama ini bersinyal positif pada Pak Prabowo, Bu Afi, di tengah kuatnya para pemimpin populis dari daerah yang juga ingin berkuasa di negeri ini sebenarnya. Ya, ini pertanyaan ringan ya, mungkin tidak ilmiah. Maksud saya kalau kita melihat nama-nama presiden Indonesia itu kebanyakan berakhiran huruf O. Tidak semua, tapi beberapa. Sebentar ini baterai saya lemah, saya cas dulu sebentar ya Pak. Oh iya, silakan Ibu. Oke, sudah. Dari Presiden pertama Soekarno, kemudian Presiden kedua Soeharto, berikutnya tidak, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Joko Widodo. Nah, ini Prabowo Subianto. Apakah keberuntungan garis tangan Prabowo dilihat dari nama itu? Dan Pak Wasisto punya pandangan. Ya, sebenarnya kalau akhiran O itu mungkin hanya faktor kebetulan saja ya Bu Afi dan Tagarians ya, dalam kita melihat suksesi pemerintahan di Indonesia. Hanya saja kalau kita melihat dari akhiran O itu memang itu mengindikasikan presiden yang ideal. Nah, kalau kita melihat Bung Karno itu kan beliau dari campuran etnis Jawa dan Bali. Pak Soeharto itu Jawa asli. Kemudian SBY itu juga Jawa, Pak Jokowi juga Jawa. Artinya kalau memang di situ kita bisa gariskan etnis Jawa itu seolah menjadi standar utama ketika kita berbicara capres ideal, Bu Afi dan Tagarians. Tapi yang menarik dari sosok Pak Prabowo ini kan beliau ini adalah sosok dari keluarga campuran kan. Jadi beliau Pak Sumitro itu Jawa, sementara ibu beliau itu dari Manado kalau tidak salah. Sehingga ini yang kadangkala membuat para analis politik itu menceritakan bahwa oh ini sosok ideal karena menceritakan perpaduan Jawa dan non Jawa dalam satu tubuh kan. Nah, hanya saja yang kita lihat sekarang ini pengkultusan Jawa dan non Jawa ini seolah
belum mendapatkan tempat lagi di politik Indonesia, Bu Afi. Karena yang kita lihat sekarang ini, masyarakat itu cenderung melihat pemimpin itu kinerjanya seperti apa. Nah, artinya kalau kita masih menggunakan bahasa simbol, bahasa kultural, dan seperti itu, memang ada sebagian masyarakat yang itu terpengaruh dengan simbol-simbol seperti itu. Tapi sebagian besar masyarakat kita itu sekarang lebih pragmatis, lebih realistis dalam melihat capres yang ada ini. Artinya belum tentu nanti etnis Jawa yang akan berkuasa kembali, malah justru mungkin etnis lain misalnya. Sehingga inilah yang membuat kans entah itu Pak Prabowo atau yang lain itu cenderung terbuka lebar, Bu Afi, sebenarnya. Meskipun akhiran O itu kadang menjadi suatu simbol bahwa nanti yang akan berkuasa adalah kalau tidak etnis Jawa, campuran etnis Jawa atau dan sebagainya, Bu Afi. Ternyata dari nama bisa diungkapkan bahwa ternyata Presiden Indonesia memang selalu orang Jawa, kecuali Pak B.J. Habibie. Ya. Nah itu setiap membicarakan mengenai presiden selalu ada dikotomi Jawa dan Jawa. Ya. Tampaknya ini sangat kuat dan mungkin akan terus berlangsung seperti itu. Jadi maunya orang Jawa yang keren, misalnya seperti Jokowi, seperti itu, Pak? Ya, kalau kita lihat literatur klasik tentang politik Indonesia, etnis Jawa itu tipikal solidarity maker, Ibu. Artinya cenderung mampu menyolidkan kekuasaan politik sebenarnya. Nah, sementara kalau yang non-Jawa itu cenderungnya tipe administrator, cenderung bekerja sebagai atau piawai dalam urusan pemerintahan atau birokrasi. Nah, artinya di sini yang kita baca adalah kenapa harus orang Jawa, kenapa harus dari Jawa? Karena sentrum kekuasaan Indonesia itu sebenarnya terpusat di Jawa. Sehingga itulah yang kemudian mengkultuskan kenapa orang Jawa itu harus berkuasa. Nah, apalagi itu dikuatkan ketika kita dulu ada program transmigrasi di mana etnis Jawa itu dikirim ke berbagai pulau di Indonesia, sehingga menciptakan suatu stigma Jawa atau jelajah wilayah. Dan itu yang menyebabkan kenapa preferensi atau persepsi politik pemilih Indonesia itu cenderung menempatkan orang Jawa sebagai hal yang utama. Dan di sini kemudian kita bisa simak bahwa nanti entah itu Pak Prabowo atau mungkin Pak Ganjar dan lain sebagainya itu mungkin difavoritkan karena adanya faktor kultural dan historis seperti itu, Bu Afi dan Takaritas. Ada ungkapan yang sangat terkenal, Jawa adalah kunci. Kalau melihat Ganjar, Prabowo itu memenuhi syarat untuk seorang Jawa yang dianggap sesuatu yang penting. Nah, tapi ini ada muncul nama Anies Baswedan yang bukan Jawa. Bahkan, iya, bukan Jawa. Bagaimana itu? Fenomena apa ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat fenomena Pak Anies itu kan mewakili kekuatan politik Islam yang kini tengah bangkit, Bu Afi dan Takarian. Artinya, meskipun Pak Anies itu secara etnis itu bukan Jawa tapi Arab, pada keturunan Arab, tapi beliau besar di Jogja, di Jawa, di pusat budaya Jawa. Artinya simbolisme itu juga masih melekat di Pak Anies, Bu Afi dan Takarian. Artinya meskipun secara etnisitas Pak Anies bukan orang Jawa, tapi secara kultural beliau orang Jawa karena dibesarkan di Yogyakarta, Bu Afi. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa sekarang ini Jawa itu menjadi semacam kunci determinan ya dalam politik Indonesia ya. Karena hampir sebagian besar nanti yang akan maju mungkin ada sosok Jawanya, suka atau tidak. Dan kembali tadi ke soal
bangkitnya politik Islam melalui simbol Pak Anies ini, di sini kita bisa melihat alasan kenapa politik aliran itu masih berlaku di Indonesia, Bu Afi dan Tagarin. Artinya di sini kalau kita bisa simpulkan ya, Pak Prabowo itu mewakili golongan priayi misalnya. Sementara Pak Anies mewakili golongan santri. Pak Ganjar itu mewakili kelompok abangan karena beliau berlatar belakang dari keluarga Jawa kan. Artinya selain faktor etnisitas, faktor aliran juga berpengaruh dalam melihat suksesi kepemimpinan Indonesia nanti, Bu Afi dan Tagarin. Dan di sini kemudian kita bisa lihat apakah ketiga nama yang tadi kita sebut mewakili politik aliran itu mampu menggunakan atau membesarkan aliran politik yang mereka jaga itu, mampu menarik perhatian publik. Karena seringkali yang kita simak kalangan santri misalnya atau kalangan politik Islam itu lebih banyak diapresiasi di luar Jawa, atau sementara yang kalangan santri maupun abangan itu di Jawa. Dan di sini kita kemudian bisa melihat, bisa jadi nanti Pak Anies malah jadi kuda hitam karena latar belakang kultural beliau itu yang membuat beliau ini kadang sulit tebak. Dan disinilah mungkin nanti yang capres-capres dari latar belakang Jawa seperti Pak Prabowo atau Pak Ganjar itu harus berhati-hati dengan simbolisme aliran seperti ini, Bu Afi dan Tagarin. Kalau kita melihat pemilihan gubernur Jakarta kemarin ke pemilihan presiden bakal yang terakhir kemarin, Islam yang apa ya, yang bukan moderat gitu, apa ya, ada yang menyebutnya mendekati radikal atau cenderung ekstrem, itu memberikan dukungan kepada figur Prabowo, figur Anies. Itu mungkin yang Bapak maksud dengan kelompok politik Islam bangkitnya ya. Tapi apakah yang seperti itu akan bisa diterima oleh kebanyakan rakyat Indonesia yang moderat? Nah, sebenarnya kan kebangkitan politik Islam melalui kelompok-kelompok itu kan sebenarnya hanya mewakili faksi kecil saja, Ibu, dalam politik Indonesia. Karena kita harus akui bahwa yang selama ini berkuasa di Indonesia itu cenderung dari partai nasionalis pluralis. Kan? Kalau kita bisa baca, itu belum ada partai Islam setelah Masyumi yang mampu menang pemilu sebenarnya. Sehingga munculnya kelompok-kelompok, saya bukan menyebutnya kelompok-kelompok radikal atau kelompok ekstremis ya, tapi kelompok intoleran sebenarnya. Itu karena ekspresi kekecewaan mereka tidak mampu menang pemilu di arena politik formal, sehingga mereka cenderung bergerak di arena politik informal. Nah, kalau kita membaca kedekatan kelompok-kelompok Islam ini dengan Pak Anies maupun Pak Prabowo ya, itu kan menunjukkan kalau mereka juga pengen ada kendaraan politik yang itu bisa mengantarkan agenda-agenda politik mereka. Dan namun sayangnya di sini belum ada yang sampai ke level nasional. Dan kadangkala pemilih kita itu cenderung terbawa aliran polarisasi seperti itu, Bu Afi. Sehingga saya pikir kalaupun nanti ada capres tertentu yang menggandeng kelompok-kelompok ini, tentu kansnya tergantung dari isu apa yang akan terjadi nanti dan masalah apa yang akan timbul. Karena biasanya populisme Islam seperti itu hadir karena adanya isu yang membesar sehingga dicap pertarungan Muslim versus non-Muslim, Bu Afi dan Tagarin. Kalau kita melihat catatan sejarah, memang partai yang menggunakan simbol-simbol identitas itu
selalu ada, tapi tidak pernah menjadi pemenang ya Pak ya. Jadi artinya memang kebanyakan rakyat Indonesia itu tidak mau yang terlalu ekstrim ke kelompoknya, ingin mewujud menjadi tunggal ika, Ya. menghormati keragaman, semacam pluralisme. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah Prabowo dalam pemilihan presiden 2014, 2019, tentunya masyarakat, ingatan publik tidak begitu saja hilang gitu loh. Bagaimana Prabowo itu dibom kelompok-kelompok toleran. Ya. Apakah Prabowo tidak membuang-buang waktu misalnya nanti 2024 pada akhirnya ya akan mengulang cerita yang sama dan dia diterima lagi? Baik, saya izin koreksi Bu. Pak Prabowo itu sudah masuk ke arena persaingan capres dan cawapres sejak tahun 2009 sebelumnya. Ketika dulu dipasangkan dengan Megawati, yang saat itu berhadapan dengan SBY Budiono. Nah, kalau kita melihat rentetan dari tahun 2009, 2014, 2019, itu peta dukungan pada Pak Prabowo itu cenderung berubah Bu Afi dan Tagalians. Kalau di tahun 2009 itu karakter basis pemilih Pak Prabowo itu adalah pemilih kalangan informal, maksud saya karena dulu beliau adalah ketua HKTI. Di tahun 2014 sampai 2019 itu cenderung ke pemilih Islamis sebenarnya. Artinya itu terjadi semacam pergeseran peta pemilih. Nah, saya pikir kalau misalnya Pak Prabowo mau maju lagi ke 2024, mungkin karakter pemilihnya ganti lagi Bu Afi, karena tidak mungkin lagi Pak Prabowo akan menggunakan pemilih Islam seperti yang beliau lakukan di tahun 2014 dan 2019. Karena ada kekecewaan ketika Pak Prabowo masuk ke koalisi kan sebenarnya. Nah, di sinilah kemudian perlu adanya pemetaan pemilih potensial yang dimau oleh Pak Prabowo itu seperti apa. Karena di satu sisi secara demografis pemilih Indonesia nanti di 2024 itu kebanyakan akan didominasi pemilih milenial, di mana mereka cenderung tidak terlalu suka narasi yang mendaki dan melangit, karena mereka cenderung narasi yang pragmatis. Yang kedua, mereka bukan pemilih partisan, cenderung menyukai figur ketokohan. Nah, disinilah kemudian menjadi tantangan Pak Prabowo ya, misalnya beliau mau mengganti basis demografis pemilih yang mau disasar ya, karena capres lain yang nanti maju akan memperebutkan jalur pemilih yang sama. Nah, disinilah kemudian faktor generasi itu berpengaruh dalam menentukan siapa nanti capres yang akan dipilih Bu Afi, karena 2024 nanti katakanlah terjadi semacam transisi generasi dalam politik Indonesia. Ketika katakanlah para politisi yang eksis di Orde Baru itu akan semakin mengerut, semakin mengendur pengaruhnya. Di satu sisi ada kebangkitan para calon dari daerah. Nah, disinilah kemudian karena Pak Prabowo itu mewakili lingkar elit Jakarta, saya pikir disinilah kans beliau ini agak sedikit aneh. Meskipun secara survei besar, tapi tekanan dari tekanan dari calon dari daerah ini cukup kuat dan kencang pula. Disinilah yang menjadi semacam titik balik. Apakah memang Pak Prabowo yang mewakili elit lama ini bisa eksis secara intergenerasi, atau mungkin Pak Prabowo sebagai perwakilan elit lama ini cenderung kalah oleh generasi baru di 2024 nanti Bu Afi. Ya, kalau kita melihat Prabowo jejak rekamnya pasangan dengan Megawati dan pemilihan terakhir kemarin, saya membaca Prabowo tidak peduli dengan itu. Jadi siapapun yang mendukung ya dia terima seperti itu ya.
bisa diulang Ibu? Kalau melihat jejak rekam Prabowo berpasangan dengan Megawati tahun 2009, kemudian dalam 2 pemilihan terakhir, bisa dibaca Prabowo itu tidak peduli dengan ideologi. Jadi siapapun yang mendukungnya dia terima. Karena begini, Bu Afi dan pemirsa Tagar TV ya, kita melihat pemilih Indonesia itu bukan pemilih partisan, Bu Afi. Artinya tidak terikat ideologi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih kita itu ke sebagian besar pemilih masa pengambang. Artinya mereka baru tahu masalah politik ketika mau mendekati event pemilu saja. Yang ketiga, pemilih kita itu cenderung apolitis di masa luar non-pemilu. Nah, artinya apa? Dari ketiga faktor itu, kita bisa menjelaskan kenapa entah itu Pak Prabowo atau capres lain itu tidak peduli lagi dengan ideologi atau mungkin ikatan partai ya, karena kecenderungan partai politik Indonesia itu cenderung catch all parties atau menangkap semua ceruk pemilih daripada mereka mentarget segmentasi pemilih tertentu. Nah, kecenderungan pragmatis inilah yang kadang-kala bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ambil contoh ketika dulu Pak Prabowo di tahun 2009 itu mengandalkan suara kalangan tani, kalangan nelayan, kalangan buruh, ditambah dengan pemilih basis pemilih PDIP itu cenderung kurang begitu meyakinkan Bu Afi dan Tagarian karena cenderung tersegmentasi. Nah, bedanya kalau Pak Prabowo ketika dulu mengandalkan suara pemilih dari kalangan Islamis itu cenderung penguat karena payung pemilih Islamis itu cenderung mereka menangkap semua isu yang itu dirangkai dengan narasi Muslim versus non-Muslim. Nah, artinya di sini ada sekiranya politisasi agama yang membuat pemilih Islam itu cenderung memilih Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Nah, hanya saja kalau kita melihat di 2024 ini mungkin isu politisasi agama akan tidak sekencang dulu. Tapi yang paling penting dari sekarang adalah apakah mereka bisa melampaui standar yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi sendiri dalam berkuasa. Nah, inilah yang menjadi titik penting bagi publik mengevaluasi para capres ini. Apakah mereka mampu melebihi capaian Pak Jokowi atau mungkin malah tidak mampu melebihi apa yang disampaikan dicapai Pak Jokowi selama ini, Bu. Kalau kita melihat pribadi Prabowo, psikologisnya, bolak-balik nyapres, secara psikologis menurut Pak Wasisto apa yang ingin Maaf, bisa dibilang Bu, tadi agak terputus. kalau kita melihat Prabowo bolak-balik nyapres, secara psikologis apa sesungguhnya yang ingin ditunjukkan Prabowo? Yang perlu kita lihat itu adalah karakter sebagai sebuah prajurit, Bu Afi. Artinya pengabdian kepada bangsa setelah pensiun adalah menjadi pemimpin. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dengan berusaha terus berusaha mencalonkan diri sebagai presiden, karena pengabdian pada bangsa dan negara itu sebagai doktrin militer ya itu tidak akan pernah hilang, sehingga ini yang menuntun beliau untuk terus berusaha menjadi pemimpin, karena pengabdian itu harus jalan meskipun sudah tidak lagi aktif di militer. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tadi karena peninggalan doktrin militer soal pengabdian bangsa dan negara, yang kedua adalah faktor dari klan politik ya, Bu Afi dan Tagarian. Kita tahu kalau Pak Prabowo ini kan mewakili
klan Jayadikusumo, sekaligus pula mewakili klan Soeharto, meskipun tidak ini seolah tidak terlalu signifikan ya. Artinya pengaruh klan itu juga signifikan dalam bagi seseorang ya untuk bisa melanggengkan kekuasaannya. Artinya kalau kita bisa baca ya, Pak SBY itu mewakili Terah Sarwedi Wibowo misalnya. Ya, Bu Mega itu jelas Soekarno. Dan kemudian kalau Gus Dur itu Hasyim Asy'ari misalnya. Nah, Pak Prabowo dengan itu seolah berusaha membangkitkan klan Jayadikusumo agar bisa berkiprah lagi di pemerintahan Indonesia, karena setelah Orde Lama runtuh tidak ada lagi kelanjutan dari klan Jayadikusumo untuk bisa eksis di pemerintahan. Dan meskipun sekarang Pak Prabowo sudah jadi menteri ya, tapi ada keinginan lebih untuk bisa menjabat sesuatu yang lebih tinggi, Bu Afi dan Tagarian. Kalau kita melihat kontroversi Prabowo Subianto, nanti pada musim kampanye biasanya seperti aset yang diputar berulang-ulang, digunakan untuk kampanye negatif oleh rivalnya, dan kampanye negatif tidak dilarang, kecuali kampanye fitnah. Ya. Seperti juga muncul aktivis, banteng HP, terus Ya. hal-hal seperti itu, kudeta pada zaman Jabi. Ya. Kemungkinan 2024 kalau beneran maju itu akan diputar-putar lagi. Tapi kenapa elektabilitas Prabowo itu tinggi? Apakah itu masyarakat percaya bahwa hal-hal buruk itu fitnah seperti yang dikatakan Prabowo dan pendukungnya? Sebenarnya begini, Bu Afi dan Tagarian ya. Generasi masyarakat Indonesia sekarang itu cenderung generasi yang alpa sejarah sebenarnya. Artinya mereka cenderung mengalami yang namanya diskontinuitas dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kita bandingkan pemikiran anak-anak sekarang ini, mereka tidak tahu apa yang terjadi tahun 98, tahun 66, tahun 65, tahun 48, tahun 45. Artinya mereka melihat Indonesia itu dalam kondisi kekinian. Makanya kemudian ketika ada narasi negatif tentang Pak Prabowo ya, misalnya penculikan atau mungkin pelanggaran HAM, itu kalau bagi anak-anak sekarang itu cenderung tidak kurang terlalu peduli dengan masalah itu. Jadi kita menghadapi generasi yang cenderung alpa sejarah, sehingga ini yang menguntungkan para elit lama untuk bisa berkuasa kembali, Bu Afi. Yang kedua, satu dan hal penting yang perlu lihat adalah kini banyak sekali figur militer yang itu ada di ruang sipil, Bu Afi. Karena ada pandemi ini, kita bisa melihat kehadiran militer di mana-mana. Nah, stigma militer ini yang kemudian memperkuat citra Pak Prabowo untuk bisa populer kembali. Karena kita bisa lihat pengarahan militer di mana-mana itu, meskipun itu di bawah presiden, tapi seolah itu mencitrakan langsung Pak Prabowo sebagai juga mantan militer. Sehingga asosiasi positif inilah yang membuat kenapa Pak Prabowo itu juga akhirnya terkontrol popularitasnya, Bu Afi dan Tagarian. Sehingga dari kedua hal ini kita bisa simak kenapa Pak Prabowo ini cenderung naik popularitasnya di survei tentang elektabilitas. Yang unik lagi dari Prabowo adalah kehidupan pribadinya sebagai Juda. Ya. Biasanya dalam pertarungan citra itu pahlawan digambarkan sempurna, hebat, kemampuan lebih, dan ideal. Tapi elektabilitas Prabowo tinggi. Apakah benar masyarakat kita itu tidak lagi mempermasalahkan misalnya nantinya presiden itu tanpa ibu negara? Ya, sebenarnya itu kan kita
tadi itu Bu Afi, itu kan sebenarnya mewakili pandangan tradisional ya tentang idealnya sebuah kepala negara. Namun yang kita simak di kondisi sekarang ini kan banyak pula kepala negara itu juga baru menikah ketika mereka berkuasa sebenarnya. Artinya di sini masyarakat kita cenderung terbuka dengan pandangan itu ya, karena persoalan status itu hendaknya bukan disampaikan ke ruang publik. Nah, artinya mungkin persepsi itu akan berpengaruh ke segmen pemilih tertentu, tapi belum tentu menjangkau pemilih lain, karena kalau saya lihat itu lebih pada serangan politik daripada sesuatu yang harus diperdebatkan, Bu Afi. Menarik juga melihat Prabowo dan Jokowi ya, bagaimana Prabowo yang membawa Jokowi ke Jakarta yang akhirnya Jokowi menjadi musuhnya dalam tanda petik dalam pemilihan presiden. Yeah. Kalau melihat seperti itu bisa dibaca Prabowo itu sangat dingin dalam melahirkan seorang. Kenapa Prabowo dengan usianya yang muda lagi 73 tahun, kenapa gunakan energinya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru, regenerasi di Partai Gerindra misalnya, dibanding terus saja ingin menjadi capres. Iya, sebenarnya kan kalau penempatan Pak Prabowo sebagai kingmaker ini kan kurang lebih nanti kan seperti halnya Mega di pemerintahan sekarang ini kan. Hanya saja kan begini Bu Awi, kalau faktor gender ini juga berpengaruh dalam persepsi kingmaker. Karena begini, kalau misalnya Pak Prabowo tetap menjadi kingmaker, beliau mungkin tidak bisa mengambil keputusan secara signifikan dalam politik negara kan, karena ada mungkin calon yang dia dukung menjadi presiden misalnya. Nah, artinya meskipun secara kalkulatif ya Pak Prabowo sebagai kingmaker itu dimungkinkan lagi. Hanya saja faktor gender juga berpengaruh Bu Awi, karena yang namanya pengabdian itu harus dilakukan oleh diri pribadi daripada orang lain. Karena inilah yang menyebabkan kenapa Pak Prabowo itu harus terus maju dan tidak mau menjadi orang di balik layar seperti Bu Mega yang sekarang kita menjadi kingmaker itu, Pak. Ya. Kalau Bapak membaca pergerakan Prabowo sebagai menteri pertahanan, apa gebrakan atau sesuatu yang bisa dibanggakan dari seorang Prabowo dengan perannya tersebut? Mungkin kalau bicara tentang gebrakan itu lebih banyak soal penguatan alutsista ya Bu Afi dan kalian. Nah, narasi seperti ini kan tidak banyak diketahui banyak orang sebenarnya. Artinya itu mungkin hanya ditangkap oleh segmen pemilih menengah ke atas saja, tapi belum tentu ditangkap oleh menengah ke bawah. Nah, saya pikir yang masih membuat populernya Pak Prabowo di kalangan menengah bawah karena satu karisma dan kedua kekuatan figur, yang mana kita tahu di setiap penampilan Pak Prabowo kan cenderung menampilkan jiwa patriotik, sehingga itu yang mampu mengikat persepsi publik sehingga mau memilih beliau lagi. Apalagi beliau kan juga punya partai sendiri kan, sehingga orang akan beranggapan bahwa sosok inilah yang kiranya patut menjadi capres ideal ketimbang pernawiran lain yang itu juga ada di kubu Pak Jokowi sekarang ini. Soal pembelian alutsista tadi banyak kritik dialamatkan kepada Prabowo karena dana yang besar tidak
kelola secara transparan. Itu menjadi catatan yang abu-abu ya. Tidak bisa. Kalau gebrakan biasanya berkaitan dengan sesuatu yang positif. Tapi kalau abu-abu menjadi tidak bagus, bukan? Ya, saya pikir begini Bu Awi, orang awam itu kadang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Dan yang kita tahu dari persepsi atau survei tentang Pak Prabowo kenapa naik juga karena citra beliau yang juga cukup kuat atau mengakar semenjak ikutan 2 pemilu tadi kan. Sehingga langkah beliau masuk ke pemerintahan itu cenderung diapresiasi positif karena itu menyimpulkan simbol rekonsiliasi. Dan faktor inilah yang membuat kenapa Pak Prabowo itu juga masih diapresiasi positif karena menyimpulkan simbol persatuan, simbol rekonsiliasi, di mana kita tahu dulu ada istilah cebong khusus kampret yang itu menyimbolkan pertarungan Jokowi dan Prabowo kan. Nah, makanya kemudian tidak salah atau tidak mengherankan kenapa apresiasi publik terhadap Pak Prabowo ini masih tinggi karena masih menyimbolkan simbol persatuan meskipun publik tidak tahu banyak tentang kebijakan pertahanan kita saat ini, Bu Antakaryan. Kalau kita mengikuti kampanye pemilihan presiden 2 kali terakhir, betapa tajam gitu ya, kelompok Prabowo itu saling serang, tajam gitu, frontal gitu. Tapi kemudian Prabowo masuk pemerintahan, Prabowo juga menunjukkan dukungannya pada pemerintahan Jokowi. Seperti drama ya, politik itu drama. Panggung depan tidak selalu sama dengan panggung belakang. Apakah memang begitu? Ya, kalau kita baca politik kan tidak ada yang istilahnya abadi, Bu Awi. Kadang kita baik di depan, kadang buruk di belakang. Artinya soal tusuk-menusuk itu hal yang biasa dalam politik. Hanya saja kan itu dibahasakan klise sebenarnya. Dan itu tergantung dari individu mana yang mampu berbuat apa istilahnya, menyamarkan perilakunya agar tidak terlalu kelihatan. Dan disinilah kemudian ketika ada oposisi masuk koalisi atau koalisi masuk ke oposisi adalah yang biasa, Bu Afi, karena yang namanya politik itu dinamis dan itu tidak pernah stagnan, kurang lebih demikian. Ya. Kalangan pendukung juga ada level-levelnya ya. Ada yang militan, fanatiknya itu ekstrem, ada yang menengah, ada yang enggak, mungkin bisa diberikan apa ya, semacam catatan supaya tidak terlalu sakit gitu apabila jagoannya kalah gitu dalam pertarungan. Sama seperti ungkapan jangan terlalu mencintai karena kalau terjadi apa-apa putus akan sangat sakit. Mana? Kalau kita baca karakter pemilih, memang ada yang seperti itu, Bu Afi dan Tagarian. Hanya saja itu kan tergantung dari isu maupun masalah apa yang ada di saat itu kan. Dan masalah sakit hati dan masalah seperti itu kan hal yang lumrah kayaknya. Tapi ada baiknya bagaimana kita bisa melakukan rekonsiliasi setelah itu. Dan disinilah faktor penting ketika kita melihat pemilu kan. Seringkali yang kita lihat banyak sekali pemimpin atau kandidat itu tidak mau menyelamati calon lain karena dianggap sudah tidak atau mungkin belum menjadi budaya kita. Nah, saya pikir perlu diinisiasi dari kalangan elit bawah dan tekat. Pertanyaan terakhir Pak Wasisto sebagai catatan. Memilih presiden kalau salah itu sangat fatal akibatnya. Prabowo atau siapapun nanti apa yang sebaiknya menjadi pedoman bagi pemilih? Iya, saya pikir memilih dari hati nurani itu hal yang mutlak ya buat Via dan Tagarian. Terlepas nanti capresnya itu latar belakangnya seperti apa. Tapi kembali lagi pada kita ya, penilaian kita secara objektif dan rasional ketika kita mengevaluasi suatu kandidat. Karena seringkali yang kita baca dan kita rasakan
persepsi publik terhadap suatu kandidat itu emosional kadang. Dan itu yang membuat kenapa nanti ketika yang dijagokan terpilih atau tidak terpilih itu cenderung menimbulkan konflik kan, karena tidak dibarengi dengan sikap rasional. Saya pikir di sini selain tadi kita mengedepankan hati nurani dan juga rasional dalam mengevaluasi kandidat supaya kita tidak terlalu terikat batin dan emosional dengan figur yang kita idolakan dalam pemilu nanti, Bu Afi dan Tagarya. Baik Pak Wasisto, terima kasih untuk diskusinya Pak. Sama-sama Bu Afi. Demikian Tagarya, Afi point of view hari ini tentang Prabowo Subianto, optimis dan realistis, antara optimis dan realistis dalam pemilihan presiden 2024. Sampai jumpa dalam Afi point of view berikutnya.